Hi Indonesia, Jens Rafe. Personally, I would like to try to express my gratitude in Bahasa Indonesia. Halo Sobat Garuda, jumpa lagi. Gimana kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan Halo Indonesia, rezekinya. saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang tiada henti bagi Yuk kami. kita kupas sama-sama. Latar belakang bomber timnas Kita U19 berhasil Jens mencetak Raven. kemenangan untuk Indonesia. Pada momen yang telah berlalu, tentu sobat sudah tahu semua hasil akhir pertandingan yang telah digelar pada final lawan Thailand. Ketika Piala AFF U19 digelar di Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya, dan menahan trofi juara setelah penantian 11 tahun lamanya, di mana pasca laga semifinal dan final AFF U19 2024, ada sosok menarik yang perlu Sobat Garuda gali. Siapa sebenarnya Jens Raven? Dan di mana ia asal bakat bermain bola? Dan latar belakang klub bergabung, performa akhir, hingga dapat persembahkan gol semata wayang dalam final, sehingga hantarkan timnas U19 meraih juara di tahun 2024. Yuk Sobat Garuda, kita bahas bersama, adalah Jens Raven. Banyak curi perhatian dalam laga semifinal dan final. Dari hasil pengamatan pecinta bola dan beberapa media, tertarik untuk meliput latar belakang sang bomber tersebut. Progres performa impresifnya di Piala AFF U19 2024, yang digelar di GBT Surabaya lalu, telah mencetak 1 gol perdana, ketika Indonesia unggul 6-0 dari Filipina. Bomber hasil naturalisasi ini mempunyai darah Indonesia dari sang nenek Jens Raven, yang berasal dari kota Gudeg, berdarah Belanda dan Yogyakarta. Hasil naturalisasi pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Konon kabarnya pemain yang satu ini memiliki selera masakan Indonesia, seperti soto, nasi goreng, dan gado-gado. Ya layaknya selera seperti Sobat Garuda semua. Lantas mengapa Jens Raven tinggalkan timnas ketika laga awal, yang dianggap penting di Mokdong, Seoul, Korea Selatan, akan berlangsung pada tanggal 28 Agustus tahun 2024 bulan ini? Ada apa ya Sobat? Sebelum lanjut pada segmen berikutnya, jangan skip dalam sajian lengkapnya. Dan terima kasih atas subscribe, like dan komen dari Sobat semua. Untuk bahas bersama di kolom komen, apa yang akan terjadi di laga perdana lawan Argentina nanti. Bakat lahir Jens Raven seperti apa? Yuk kita simak sosial masyarakat Dordrecht Belanda. Di dalam negeri julukan kincir angin, di mana sang bomber dibesarkan dan meniti karir sebagai pesepak bola. Memiliki darah Indonesia mengalir dari sang ayah, Dion Raven. Adalah juga mantan seorang pemain yang tak kaleng-kaleng juga Sobat Garuda. Karena, di masa mudanya, sang ayah ternyata juga adalah seorang pemain sepak bola. Dan bergabung di tim Done Erapa, sebuah klub elit Belanda di masanya. Berikut, Omnius kutip dari berbagai sumber media Belanda dan tanah air. Sang ayah Jens Raven mengawali karir, memiliki kesempatan untuk perkuat tim U15 Belanda, bersama para legenda tim AC Milan, Clarence dan Seedorf. Dari klub elit PSV Eindhoven, sang ayah Ravens, Dion Raven, sempat pindah ke klub kecil Belanda, bernama FC Zwolle. Dan ia singgah untuk perkuat klub ADO Den Haag, yang kini Jens Raven bergabung, di mana sang ayah pensiun di karirnya. Dion Raven juga berada di posisi sebagai striker juga. Wah, bakat lahir, turunan juga ternyata ya Sobat. Lantas, dari sang ibu Jens Raven, adalah ibu stewardess, berprofesi pramugari di salah satu maskapai internasional di negara Belanda. Dari sosok sang ibu tersebut, memang dikisahkan terbang ke banyak negara tentunya, ketika sang bomber sempat kisahkan pada media digital Indonesia. Dan tak banyak tim Omnius sajikan biografi sang bundanya. Mungkin juga untuk fokus dengan sosok sang Jens Raven, yang juga memiliki seorang adik perempuan bermain di klub DSVP, juga sebagai pemain bola putri yang masuk di klub Belanda. Geografis dan sosial masyarakat Dordrecht.
adalah sebuah kota dalam Provinsi Zuid, di selatan Belanda, dengan luas area kira-kira total 99,45 km persegi, terdiri dari lautan dan daratan seluas 79,53 km persegi saja. Ya maklumkan negeri di bawah permukaan laut gitu Sobat Garuda. Kalau misal dibandingkan dengan salah satu provinsi di Indonesia, kira-kira seluas Sumatera Selatan. Ini Sumatera Selatan. Dan kota Dodre hampir sama kira-kira seluas di provinsi di Jawa Timur. Segini luas Jawa Timur. Wah, kota Dodre seluas itu ternyata. Hanya per penghuni tak lebih dari 1 juta jiwa. Negeri kincir angin adalah Belanda. Dengan dataran terendah di bawah permukaan laut. Yuk bertukar informasi. Juga cukup menarik untuk disimak sebagai referensi bahkan hiburan. Negeri Belanda. Di beberapa wilayah ada sebutan yang berbeda. Mayoritas Sobat Omius di Indonesia bagian timur, tepatnya kota Manado atau Ambon, lebih sering menyebutnya dengan Holland. Dan apapun sebutannya itu sama juga ya Sobat. Dikabarkan di beberapa media Nusantara, juga disampaikan, jadi ini hanya Coach Indra Syafri ungkap, alasan sang penyerang tersebut. Ada beberapa hal yang dianggap penting baik dari pihak klub memanggil kembali, hingga urusan pribadi. Ia meninggalkan timnya menjelang laga perdana kontra Indonesia-Argentina di Seoul, Korea Selatan, di mana tim asuhan Coach Indra Syafri, pada tanggal 28 Oktober tahun 2024, di turnamen Mokdong, Seoul, Korea Selatan, yang akan berhadapan dengan tim Argentina, Korea Selatan, dan Thailand lagi. Pada saat yang sama, ia juga harus kembali ke negara asalnya untuk menyelesaikan studinya. Wah, semoga saja tak kerepotan tim U19 ketika hadapi lawan-lawannya nanti. Di dalam momen untuk pertama kalinya, kedua orang tua Jens Raven menonton sang anak bertanding saat membela timnas Indonesia U19. Dalam tayangan terlihat duduk saksikan di tribun Gelora Bung Tomo, Surabaya. Maka, dengan demikian sisa tim asuhan Coach Indra Syafri, kini masih ada 32 pemain. Sepeninggal Jens Raven, tinggalkan kawan-kawannya, untuk sementara waktu. Keindahan kota Dordrecht. Ya Dordrecht begitu indahnya, tak kalah juga dengan tanah air kita tercinta. Catatan dan performa, meski saat ini perkuat tim muda Dordrecht Junior, U21. Dikutip dari beberapa media, ia ternyata belum masuk skuad profesional. Meski juga ia sempat main di klub amatir Belanda, di klub SV Nootdok. Menyimak dari pernyataan atas unggahan akun X, @FC_Iden di mana telah disebutkan, sang pemain belum memiliki kontrak profesional di klub. Kerja keras di timnas maupun klub, harus ia lakoni demi karirnya. Dan konon kabarnya pada laga musim pertama di akademi tersebut, yang memiliki level klub senior profesional, justru kesempatan ia ada bermain di tim akademi klub amatir. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa, demikian ketatnya seleksi calon pemain. Dikutip dari Transfermarkt, performa Raven, dengan hasil total 6 gol dari 19 pertandingan yang dilakoni bersama FC Dordrecht U21. Ada total 2 gol dari 10 penampilannya, dan pada Divisi 2, musim semi U21. Dan pada musim gugur, hasilkan 4 gol dari 9 pertandingan di level U21 edisi tahun 2023 hingga 2024. Dari catatan tersebut, statistiknya memang cukup menarik untuk disimak. Dilansir dari Transfermarkt, ia catat 10 caps dan 2 gol pada musim ini. Dan juga perkuat tim U21 di Divisi 2 Spring bersama 7 tim lainnya, di FC Volendam U21, SC Heerenveen U21, Vitesse Arnhem U21, NAC Breda U21, Willem II Tilburg U21, ADO Den Haag U21, dan Roda JC Kerkrade U21. Dengan total keseluruhan ada hasilkan 6 gol dari 16 laga yang telah ia lakoni.
di beberapa klub dan ajang di negeri Belanda. Ekspresi, "Saya menangis karena mencetak gol pertama." Itu adalah perasaan yang luar biasa. Saya belum pernah merasakan hal tersebut dalam hidup saya. Jadi setelah saya mencetak gol, saya sangat emosional, kata Raven dalam sesi jumpa pers setelah laga di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Senin tanggal 29 Juli tahun 2024. Dan saya juga harus memberi kredit terbaik untuk rekan-rekan tim yang juga sangat luar biasa, ungkapnya. Alasan mendasar kepergian Jens Raven tinggalkan timnas diberitakan di beberapa media tanah air, bahwa dalam kurun waktu hingga bulan Agustus ke depan, masih dikabarkan belum dapat perkuat timnas U19. Ketika lawan timnas Argentina, Coach Indra harus putar otak untuk segera cari pengganti di posisinya, dan kepergiannya untuk sementara ini, apa merupakan hal yang wajar atau tidaknya? Sobat bisa tulis komentar tentang sosok Jens Raven. Maka, dengan demikian dalam tim asuhan Coach Indra Syafri, kini masih tersisa 32 pemain. Dan Jens Raven, tinggalkan laga penting di Korea, berikut kawan-kawannya, untuk sementara waktu. Dan saat ini, atau masa mendatang, juga predikat sebagai seorang pelajar remaja pada umumnya. Entah itu sebuah alasan yang tentu patut disayangkan, tetapi kita akan berharap segera kembali dapat perkuat timnas seperti sedia kala. Sebuah rencana jangka panjang yang patut dicontoh dari sang pemain bola yang cukup diandalkan di lapangan. Totalitas bermain, loyalitas kebangsaan, serta raih mimpi ketika bela Garuda. Nah, dengan sajian ini dapat semangati untuk pecinta Garuda muda. Tetap dukung selalu apapun hasilnya, dengan siapapun tim yang bermain di laga nanti di Mokdong, Seoul, Korea Selatan. Terlepas dari kalah menang, di mana Coach Indra juga punya keinginan yang sama dengan sobat Garuda semua. Demikian sajian singkat biografi Jens Raven dan performanya. Untuk tidak ketinggalan info, sobat subscribe, komen, like dan share. Terima kasih telah simak bersama. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam Garuda.